Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Rahasia Tersembunyi di Balik Al-Quran. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Tingkat pemahaman manusia tentang Tuhan juga tidak sih. Iya kan? Maka saya berulang-ulang mengatakan bahwa yang lebih mengerti tentang firman Tuhan dan yang lebih paham tentang apa yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah orang yang sudah kenal Tuhan, bukan orang yang ahli bahasa Arab. Orang Arab ahli bahasa Arab, tetapi juga mereka banyak yang tidak bertuhan. Betul nggak? Banyak orang yang ahli nahu, ahli sorok, tapi ya juga ketika membaca firman Tuhan ya nggak paham juga. Ya kan? Ya baca juga padu asal makhornya bener juga udah untung daripada alhamdulillahirabbil alamin. Tajwidnya betul, bagus. Maknanya ngerti, mufradatnya tahu, bagus. Tapi apa yang Allah maksudkan belum tentu kamu paham. Bahasa, apalagi bahasa Tuhan, bahasa kita saja. Sering nggak orang ngomong begini, maksudnya begitu. Saya sering menyindir kamu, kamunya nggak paham, ikut tertawa. Oh, belum. Itu mah bola putih, Bung. Sengaja aku menyodok kamu, kamunya nggak paham. Tawa juga. Sering nggak begitu? Saya lagi menceritakan kesombonganmu, tapi lagi saya bikin bola putih dulu. Dikiranya kamu tidak sombong. Yang sombong orang itu, padahal yang sombong kamu. Allah bercerita tentang Fir'aun, tentang Nabi Musa. Lebih banyak daripada menyebut Musa di Al-Quran. Sekitar 80 kali. Tapi Muhammad di Al-Quran hanya 4 kali disebut. Kenapa? Nah iya. Karena persoalan yang paling esensial dalam kehidupan adalah persoalan seperti yang dihadapi oleh Musa dan Fir'aun. Yaitu persoalan kediktatoran. Betul gak? Kalau Anda paham makna kediktatoran, saya kira akan bisa merubah seluruh paradigma kamu terhadap Al-Quran ini. Ya. Al-Quran buat umat Muhammad, nabinya Muhammad, tapi di Al-Quran setiap lembar ceritanya Musa dan Fir'aun. Pernah berpikir nggak begitu? Begini ya, sampai deh. Jadi selama ini kamu beranggapan kediktatoran di dunia ini hanya disimbolkan pada seorang raja yang lalim seperti Fir'aun, seperti Hitler, seperti Mussolini, seperti Lenin, seperti Bokassa, seperti Edi Amin gitu.
Biar kita ceritanya yang jauh aja, yang masih sini-sini. Gitu. Kediktatoran itu sehari-hari kita alami di sini. Kediktatoran keluarga, kediktatoran masyarakat, kediktatoran negara, kediktatoran, bahkan kediktatoran yang ada dalam diri kita sendiri. Iya. Iya. Nih, kita lihat di sini. Firman Tuhan. Surat Al-Ankabut ayat 8. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kabut 8. Yang artinya, dan apabila kedua orang tuamu memaksa kamu, wa in jahadaka, memaksa kamu, litusyrika bi, litusyrika ma laisa laka bihi ilm. Kan ada dua nih, ada wa in jahadaka litusyrika ma laisa laka bihi ilmun, ada lagi wa in jahadaka ala antusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wabtaghi fi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum. Luqman ayat 15. Ada dua hal. Jadi apa bedanya litusyrika dengan ala antusyrika? Nah, ini pernah memperhatikan enggak? Wa in jahadaka litusyrika ma laisa laka bihi ilmun, artinya memaksa kamu. Memaksanya apa? Litusyrika. Berbeda dengan wa in jahadaka ala antusyrika. Kalau wa in jahadaka ala antusyrika, seorang bapak sambil pegang pantungan, nggak nurut, pukul kamu. Ya. Tapi kalau litusyrika, kalau kamu nurut, saya kasih rumah di Jakarta. Maksa juga. Tapi dengan iming-iming yang membuat dia tidak bisa mengelak. Ya. Jadi, ngerti nggak? Belajar sungguh-sungguh rebut ranking 1 tahun ini kamu, ya. Lulus teknik Singapura, itu juga maksa, tapi ya nggak nurut, pentung sirah. Antusyrika ketika dia memaksa anaknya dengan cara hukuman. Tapi kalau litusyrika memaksa tapi dengan imbalan, itu betul. Udah, sekarang saya mau nanya, terbayang nggak orang tua memaksa anaknya untuk musyrik? Pegang anaknya depan berhala, ayo sujud berhala, kalau enggak gue pukul. Ada nggak orang tua memaksa anaknya bersujud kepada berhala?
faktual di lapangan bagaimana praktiknya orang tua memaksa anak untuk musyrik. Sok kasih contoh. Jangan diajar, coba pikirin dong. Kok diem aja? Jadi selama ini musibah pernah? Nggak mikir. Bapaknya maksa, nih minum arak gitu, ada. Jadi seperti apa ini? Nah, ngacur bukan musyrik tuh. Itulah yang jadi persoalan. Kenapa? Ya karena orang kalau belum mengenal sang pembicara, watak sifat tabiat, kan begitu, kehebatannya tentu masih salah paham. Jadi orang tua memaksa anak untuk musyrik tuh seperti apa prakteknya? Sok, pernah berpikir nggak? Sok gimana? Saya nanya lagi, pernah berpikir nggak kemusyrikan apa nih? Pernah lihat nggak ada orang tua maksa anaknya suruh musyrik, menyembah berhala? Ya, contoh ada ya. Gimana? Yang menjung. Ketika almarhum kesukaannya makanan ini itu. Nah, ketika anak-anak yang sudah berpikir model itu tidak melakukan hal-hal yang dianjurkan orang tuanya, karena pola pikir orang tuanya tiga zaman itu wajib ini harus diadap. Nah, hal-hal seperti itu yang memang terjadi di lapangan, mungkin itu contoh diantaranya yang selalu diyakini oleh mereka. Udah, oke. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Allah mengatakan jangan ditaati. Jadi boleh nggak? Ya. Boleh. Fala tuti'huma. Jangan mengikuti. Jangan menuruti orang. Iya. Tetapi wasahibhuma, gimana sikap seorang anak menolak paksaan orang tua tapi harus tetap bersikap hormat kepada orang. Ini kan masalah kecil sekali. Betul nggak? Saya kasih tahu ya. Kalau orang tua memaksa kamu untuk memusyrikkan Tuhan, dengan siapa memusyrikkannya? Dengan berhala? Dengan orang tuamu itu. Itulah orang tua yang diktator, orang tua yang ingin memaksakan dia jadi Tuhan juga. Nah, sudah tahu. Sehingga mengkultuskan orang tuanya. Nabi, ayo bertauhid, ayo ini Allah. Nggak bisa ada ma'alfaina alaihi aba'ana. Bapaknya tetap dipuja bahwa warisan bapak lebih hebat semuanya. Berarti bapakmu sudah menjadi Tuhanmu yang kedua selain Allah. Nah, paham. Makanya selagi orang tua diktator seperti itu, kita harus hari bijaksana. Kalau bagaimanapun dia orang tuamu, jadi harus pandai bersandiwara.
tolak tetap tolak, tapi kamu tetap harus bersikap ya. Dan ternyata bahwa yang Allah maksudkan adalah mengkultuskan orang tua juga sama namanya kemusyrikan. Nggak mungkin dong, masa orang tua salah? Satu poin. Mungkin kalau orang tua salah? Kok kenapa aku bilangnya nggak mungkin? Sampai firman Allah, kamu kalah kamu semua. Iya. Orang tuamu sendiri yang mengatakan sila gede semua oleh melocotannya sapa. Sila ku bengi ku ngolor-ngolor popeke sapa. Oleh nyewokane sapa. Orang tuamu yang mengklaim semuanya. Makanya coba katakan kepada anak-anak yang baik. Jangan kau paksakan anakmu memusyrikkan Allah dengan dirimu. Nah inilah makanya seorang tua yang diktator itu membuat anak-anaknya menjadi anak-anak yang munafik. Betul nggak? Itulah kediktatoran orang tua yang harus kita batasi. Undang-undangnya sudah ada. Sudah ada Komisi Perlindungan Anak-Anak. Anakmu bukan milikmu. Anakmu juga makhluk Allah yang punya cita-cita, punya harapan. Yang mungkin berbeda dengan kamu. Kenapa anakmu sekolahnya dipaksakan, ambil jurusannya dipaksakan. Anakmu tidak ingin jadi dokter, tapi kamu yang memaksakan anaknya harus jadi dokter. Anaknya nggak ingin jadi kiai, kamu yang memaksakan anakmu harus jadi kiai. Anakmu tidak ingin kawin, kamu yang memaksakan anak itu harus kawin. Dan kamu paksakan dengan lelaki yang tidak dicintai. Dan kamu juga yang mengawinkan anak perempuanmu ketika masih di bawah umur. Semuanya sekarang sudah diatur untuk membatasi kediktatoran orang tua. Karena kediktatoran negara, orang masih bisa nyaman. Masih bisa tidur nyenyak. Tapi kalau yang diktator orang tua, anak menderita semua. Sampai paham tak? Berarti harus demokrasi. Lah ya iya dong. Mana? Ya menyatu, nggak bisa dibedakan. Memang kamu bukan manusia. Iya. Dengerin baik-baik. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah telah memutuskan. Tuhanmu telah memutuskan jangan mengabdi kepada siapapun kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, kepada orang tuamu sekedar hanya berbuat baik, bukan mengabdi. Dan ketika engkau berbuat baik kepada orang tua juga bukan berdasarkan karena kebaikan-kebaikan orang tua. Karena itu adalah perintah Allah. Perintah is perintah. Apakah orang tua itu berbuat baik kepada kamu ataupun tidak.
Sekarang kalau orang tuamu tidak sayang, kamu berbuat baik enggak? Ya tidak. Kalau dasarnya kebaikan orang tua. Jadi sekalipun orang tua tidak baik, tidak sayang, tidak membiayai kamu, tetap bapakmu adalah bapakmu. Kamu asalnya adalah dari sperma bapakmu. Ini kan itulah makanya membaca firman Tuhan jelas. Jadi kalau seandainya kamu kecilnya sama nenek, ibu bapak kamu nggak ngurusin, kamu kaya, dibantu nggak orang tua? Kalau udah sering kebaikan, kamu akan bantu. Ngapain? Bapak kejam dulunya. Tetap kau baiki. Kebaikanmu kepada orang tua bukan karena kebaikan orang tuamu, karena ini adalah perintah Tuhan. Oke? Udah yakin gitu? Imma an yablughanna ya indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin. Nanti ketika orang tuamu sudah tua, jangan kau katakan jangan kau bentak. Wala tanharuma, jangan kau bentak, dan jangan kamu artinya apa? Jangan monyong juga nggak boleh, bentak-bentak nggak boleh. Waqfid lahuma janahaduli, rendahkanlah kepada kedua orang tuamu janahaduli, sayap kehinaanmu. Artinya harus betul-betul sopan kepada mereka. Rendahkan sayap kehinaanmu, artinya menghadap orang itu jangan bertolak pinggang lah ya. Paham nggak? Jangan kesombongan. Minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana kedua orang tuaku mendidik aku ketika aku masih kecil. Tuh. Wa qadainal insana biwalidayhi husna. Kami putuskan kepada manusia supaya berbuat baik kepada orang tuanya. Wa in jahadaka litusyrika ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu memaksa kamu untuk berbuat musyrik, ma laisa laka bihi ilmun, sesuatu yang kamu tidak ketahui, fala tuti'huma, jangan ditaati. Sudah, jangan ditaati. Ilayya marji'ukum, semua keputusannya kembali kepadaku. Aku yang memutuskan. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, nanti aku yang akan memberitahukan apa yang kau lakukan. Yang kedua, dalam surat Luqman tadi, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, jangan kau taati, wa sahibuma fid dunya ma'rufan. Kaulilah kedua orang tuamu dengan baik, wabtaghi sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum. Carilah jalan bagaimana kembali kepadaku, dan akhirnya kepadaku sajalah tempat kembaliku. Sekarang kenapa Allah penekanannya selalu hormat, sayang, berbuat baik kepada orang tua? Kenapa orang tua tidak disuruh untuk berbuat baik kepada anak, mengasuh anak, mendidik anak? Kenapa tidak itu? Karena secara insting manusia, orang tua nggak usah diajarin bagaimana sayang kepada anak. Betul nggak? Iya dong.
tapi anak yang dididik supaya bagaimana sayang sama orang tuanya. Nggak usah dengan firman Tuhan kok, semua orang tua pasti sayang sama anaknya. Hanya kadang-kadang saja karena dulu proses kejadiannya melanggar hukum. Iya kan, sebelum kawin sudah nyeblak dulu, akhirnya begitu lahir langsung diinjak ke WC, ya kan. Dan Allah tidak munculkan kasih sayang di hati ibu, karena sang bayi terlahir tanpa diharapkan oleh siapapun. Kehadirannya tidak pernah diharapkan oleh siapapun, karena ini bayi murni, bayi kecelakaan. Ya, makanya kenapa seperti itu? Karena orang tua itu sendiri yang keras kepala memaksakan, karena dia tidak sadar bahwa ada proses regenerasi, bahwa semua nilai-nilai peradaban akan berubah. Cita-cita anak-anak kita tidak akan sama dengan cita-cita kita. Harapan generasi berikutnya tidak akan sama. Semua nilai norma yang ada berikutnya akan berubah semua. Ini adalah undang-undang perkembangan pertumbuhan dalam kehidupan. Makanya di dalam surat Al-Kahfi sendiri disebutkan, ini makanya panjang ceritanya tapi singkatnya saja. Qala lahu, lagi cerita ini awalnya gitu, wadrib lahum masalan rajulaini ya ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannataini atat ukulaha, ya kan, walam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Terus lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka mala wa azzum nafara. Terus wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Begitu masuk, kok kering semuanya, kok rusak semuanya. Wa ma'adhunu as-sa'ata qa'imatan wa la in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta, apakah engkau mengkafiri billadzi khalaqaka, terhadap Allah yang telah mencipta kamu, min turabin, dari tanah, summa min nutfatin, dari air mani, summa sawaka rajula, baru kan disempurnakan menjadi laki. Lakinna huwa rabbi wala usyriku bi rabbi ahad. Jadi kemusyrikan kepada Tuhan sendiri termasuk tidak mengakui adanya hukum alam yang tumbuh berkembang ini. Orang tua memberikan status quo, anaknya harus seperti saya, disuruh siapa ini. Paham? Nah itulah makanya tidak semudah itu kita memahami Al-Quran, bahwa ya tapi nggak tahu kapan kamu kenal Allah ini. Oh mulai sekarang. Ya, ya ada. Jadi itu semuanya bahwa, dan itu sangat alami sekali, bahwa kita ini suatu ketika ini proses alami. Dulu anak kita di dalam perut ibunya, suka tidak suka dipaksa out keluar, betul?
anak kita tadinya menyusu, suka tidak suka disapi, ya kan? Setelah dewasa, suka tidak suka harus berpisah mandiri dari orang tua. Dan nanti terakhir, suka tidak suka kita akan berpisah dengan anak-anak kita untuk selamanya. Dan biarkanlah mereka hidup di dunia mereka, untuk di zaman mereka, situasi dan kondisi mereka yang tidak sama dengan kondisi yang kita alami. Ya, gitu. Nah itulah makanya ada beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama, orang tua memaksa dengan iming-iming, ya kan gitu. Orang tua memaksa dengan ancaman. Kedua-duanya sama. Kita tidak boleh mentaatinya. Tetapi sikap kita secara nilai ini adalah nilai akhlakian, secara akhlakian, bahwa orang tua bagaimanapun kita harus hormat dong, ya kan? Terus kan ngomong iya baik, nggipang gini, anon engging, ya sudah mangging giwar komentar. Nanti Pak belum sempat, ya udah gitu aja sih. Jangan bentak, jangan lawan, jangan, nggak boleh. Non, nah ya itulah persoalannya. Kamu memaksakan anak-anakmu seperti dirimu. Dia cita-cita udah lain kok. Mereka hidup di alam yang sudah akan berbeda. Bapak saya dulu belum ada listrik, belum ada HP, ya kan? Belum ada jalan bebas, belum ada pesawat terbang. Ya, dulu mondok ke mana? Ke Kediri itu, apa? Naik pedati. Ya lotak-latok itu. Nanti ngarit dulu di sana di Kaliwulu. Jalan lagi. Nanti sampai mantu, sampai Gedongan, nginep lagi, ngarit lagi gitu. 3 bulan baru nyampe. Ya kan? Sekarang dari Kertajati sampai Kediri sebentar, wah hanya 30 menit. Iya kan? Iya, sudah berbeda. Jadi artinya bahwa ilmu pengetahuannya ya berbeda. Jangan memaksakan norma-norma yang sekarang seperti dulu. Dulu kamu dipaksa kawin oleh orang tuamu. Sekarang jangan kau paksakan anakmu seperti dirimu dipaksa. Dulu kamu boleh memukuli istrimu, sekarang sudah nggak boleh lagi kamu memukuli. Ditangkap polisi kamu. Sekarang kamu yakin bahwa dengan Komisi Perlindungan Anak-anak yang memantau nasib anak-anak yang disiksa oleh orang tuanya, terbukti kamu mukul anak, kamu masuk penjara. Undang-undang ini menegaskan bahwa anakmu adalah bukan milik. Paham kan? Ini tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Sok ngebugin anak sampai benjol penjara. Makanya kalau memukul anak jangan pakai yang keras, pakai sendal jepit. Yang dipukul bokongnya. Iya, jangan sampai luka kan gitu.